kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Baik. Jadi hari ini, malam ini, saya mau bahas sedikit mengenai satu Tuhan yang saya nikmati lah. Jadi saya eh, mau sharing saja secara singkat mengenai janji Tuhan. Ada banyak orang-orang Kristen yang mengikut Tuhan, menjadi seorang Kristen. Karena banyak orang Kristen yang mungkin termasuk kita, termasuk saya gitu ya, yang eh, pada saat kita di awal itu sudah Tuhan akan memberi janjinya. Tapi ketika perjalanannya kan sepertinya tidak janji dalam tanda kutip, atau harapan-harapan dan doa-doa saya tidak terkabulkan, lalu kemudian kita mundur. Lalu kemudian kita bilang, wah, Tuhan bukanlah Tuhan yang menepati janji. Tuhan adalah Tuhan yang ingkar janji. Dan kita kecewa sama Tuhan, kita menyalahkan Tuhan. Nah, ini menjadi satu hal yang keliru ya. Itu sebabnya kita mau em, mempelajari apa yang Alkitab katakan mengenai janji Tuhan. Kita boleh buka, kalau kelihatan di layar ada ayatnya, tapi kalau tidak, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka di dalam Mazmur 12 ayat 6. Mazmur pasal 12 ayat yang ke-6. Ya, dikatakan begini mengenai janji Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ya, terjemahan King James Version, ya, terjemahan yang lebih tepat adalah begini. The words of the Lord are pure words. Firman Tuhan atau janji Tuhan itu sama ya, firman dan janji Tuhan adalah firman yang murni, janji yang seperti perak diuji dalam dapur peleburan dunia. Ya, terjemahan bahasa Inggrisnya bukan peleburan di tanah, tapi dapur peleburan dunia, dan diuji selama sebanyak 7 kali. Ya, jadi janjinya Tuhan itu murni seperti perak. Perak ini kan batu berharga yang kita sudah tahu ya, kalau batu berharga itu membakar dengan panas yang sangat-sangat panas supaya material-material di dalam batu berharga tersebut terbakar habis, sehingga nanti yang di akhir end produknya adalah perak yang berharga tadi, batu berharga yang nilai sangat mahal. Nah, Alkitab janji adalah seperti itu, gitu. Nah, kita mau bahas di ayat ini bagian yang pertama dalam Mazmur 12 ayat 6. Kita bahas yang pertama, janji Tuhan adalah janji yang murni. Oke. Jadi janji Tuhan, firman Tuhan itu adalah janji yang murni. Murni itu adalah sifat alamiah dari Tuhan. Nah, seperti apa itu murni? Kalau Tuhan berjanji, Tuhan A, maka yang terjadi A. Kalau Tuhan bilang B, maka yang terjadi adalah B. Bertolak belakang dengan janji manusia. Kalau saya berjanji A, maka besok yang terjadi adalah B. Ada ketidakmurnian dalam janji saya. Coba kita lihat ayat ini. Kita buka di dalam 1 Yohanes 1 ayat 5. Oke. Sebentar, ini slide-nya. Oke. 1 Yohanes 1 ayat 5. Alkitab katakan begini. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah dalam Dia sama sekali tidak gelap. Jadi Allah itu terang. Janji firman Tuhan itu terang. Dan di dalam janji itu tidak ada kegelapan sama sekali. Tidak ada noda sedikit pun. Nah, itulah janji Tuhan. Kalau janji saya berbeda dari janji saya. Di janji saya ini adalah semua. Sama sekali tidak ada terang. Ya, kalau saya misalnya saya janji sama teman-teman di sini, saya pinjam dulu 100. Saya pinjam dulu 100, saya bilang besok saya akan balik. Nah,
Besok sudah pasti saya lupa, atau saya pura-pura lupa supaya saya nggak bayar janji manusia. Buka Alkitab katakan anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa terang. Tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Dalam terjemahan James-nya adalah shadow of turning, bayangan pembalikan. Jadi di dalam janji Tuhan itu tidak ada variableness, perubahan, tidak ada variabel, nggak ada hal yang banyak yang hari ini A besok bisa B, nggak ada. Janji Tuhan itu konstan, ya, pasti. Dan di dalam janji Tuhan tidak ada shadow of turning, bayangan pembalikan. Apa maksudnya? Jadi kalau Tuhan pernah berjanji kepada kita, ya, Tuhan pernah janji, aku akan memegang tanganmu dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Tuhan pernah berjanji itu, ya. Jadi Tuhan tuh nggak seakan-akan ini saya tawarkan tangan, lalu pas kita mau sambut tangan Tuhan, lalu Tuhan nggak jadi, gitu. Tapi bohong. Itu bayangan pertukar, bayangan pembalikan. Dia tawarkan tangan lalu dia berbalik. Nah di dalam Tuhan tuh nggak ada begitu. Itu sebabnya janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Janji Tuhan itu adalah satu-satunya hal di alam semesta ini yang bisa kita pegang. Ya, omongan saya, omongan manusia tidak ada yang bisa dipegang. Hanya apapun yang ada di dunia ini, uang kita, harta kita nggak ada yang bisa dipegang. Satu-satunya yang bisa diandalkan adalah janji Tuhan. Oke, kita lanjut. Saya mau bawa kita flashback ke cerita Nabi Nuh. Ya, kita semua tahu cerita Nabi Nuh. Peristiwa besar yang terjadi adalah air bah. Teman-teman ingat waktu setelah air bah surut, apa yang Tuhan perlihatkan kepada Nuh di langit? Masih ada yang ingat? Ada apa di langit? Ya, pelangi, ya. Nah, kita lihat ayat ini. Oke. Jadi Tuhan kasih tunjuk pelangi kepada Nuh, ya. Di dalam Kejadian 9 ayat 13 dikatakan, busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Jadi itulah pertama kali di dalam sejarah dunia hujan muncul dan pelangi muncul. Pelangi setelah hujan muncul. Dan menurut catatan Alkitab, Tuhan sendiri yang jelaskan bahwa pelangi itu adalah tanda perjanjian. Token, simbol perjanjian. Pelangi. Bahwa Tuhan punya perjanjian dengan manusia. Tuhan tidak akan membinasakan manusia dengan air bah. Atau lebih dalam sebenarnya, Tuhan akan menyelamatkan manusia. Dan dia telah buktikan itu melalui Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus, salib, itulah instrumen perjanjian Allah dengan manusia. Melalui Kristuslah maka semua janji Allah itu bisa kita nikmati. Itulah apa namanya yang dilambangkan oleh pelangi. Nah, ternyata teman-teman, kalau kita lihat di bumi ini pelangi itu munculnya cuma setelah hujan. Betul? Pelangi itu kan adanya, pelangi itu terjadi karena ada rintik air dan ada sinar matahari, maka muncullah pelangi. Itu di dunia. Tapi ternyata di surga ada pelangi yang permanen. Saya belum pernah ke surga, ya. Nah, saya belum pernah ke surga seperti yang ada beberapa orang saksikan bahwa mereka pernah naik turun surga, mereka pernah ke neraka gitu, ya. Tapi ternyata di dalam Alkitab, kalau kita lihat di dalam Alkitab, di surga ada pelangi. Di mana ada, dan ada banyak pelangi di surga. Mari kita lihat ayat ini. Di Yeskiel 1 ayat 28, Yeskiel melihat. Apa yang dilihat? Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan. Demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Oke? Jadi Yeskiel lihat di surga ada pelangi yang mengelilingi tahta Allah. Nah, kita bertanya-tanya, maksudnya pelangi mengelilingi tahta Allah ini apa? Nah, ini juga dikuatkan oleh kesaksian yang lain. Di dalam Wahyu 4 ayat 3. Ini Yohanes yang lihat. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi
melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Ya, ini luar biasa. Yeskiel dan Yohanes mungkin era hidupnya terpaut hampir 1000 tahun, 800 tahun mungkin. Ya, tetapi dua orang yang hidup di era yang berbeda melihat penglihatan yang sama. Jadi ini adalah bukti bahwa Alkitab ini adalah buku yang tulisan yang diilhami. Dan mereka yang menulis ini diilhami oleh Roh Tuhan ketika mereka menulis apa yang mereka lihat. Di surga ada pelangi mengelilingi tahta Allah. Bahkan bukan hanya di tahta Allah. Kalau kita baca di beberapa pasal berikutnya, di Wahyu pasal 10 ayat 1, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya. Mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Nah, ini bicara tentang Yesus. Di kepala Yesus, sesuai apa yang dilihat oleh Yohanes, ada pelangi. Ya. Jadi apa makna ada pelangi di surga? Dan itu terus ada di dekat Allah. Artinya seakan-akan menyatakan kepada kita, Allah selalu mengingat pelangi itu. Jadi maknanya adalah ketika pelangi itu ada di tata Allah, kemudian ada juga di kepala Yesus, pada saat Allah melihat pelangi itu, Allah akan mengingat janjinya kepada manusia. Mengingat itu bukan berarti Allah bisa lupa, tetapi bahwa Allah akan setia dalam menggenapi janjinya. Dan bukan hanya akan menggenapi, sesungguhnya Allah telah menggenapi janjinya melalui Yesus. Karena setelah melalui Yesuslah kita semua bisa menikmati janji Tuhan. Kita semua bisa rekonsiliasi lagi dengan Bapa yang tadi kita terpisah. Dan makna yang kedua adalah pelangi ada di tata Allah untuk menyatakan kepada seluruh alam semesta, kepada malaikat-malaikat, kepada setan sekalipun, bahwa Allah dan manusia punya ikatan perjanjian yang dinyatakan melalui pelangi tersebut yang ada di kepala Yesus dan yang ada di tahta Allah. Saya ingin bagikan satu kutipan dari sebuah buku rohani. Dikatakan begini, ini kutipannya indah sekali. Dikatakan begini, pelangi yang, kalau ada yang berminat ingin baca satu bukunya, saya akan kirimkan linknya nanti. Ya, pelangi yang mengelilingi tahta adalah suatu jaminan bahwa Allah benar adanya, bahwa dalam Dia tidak berubah-ubah, juga tidak ada bayang-bayang. Bila kita datang kepadanya mengaku ketidaklayakan dan dosa kita, Ia telah berjanji untuk mendengar seruan kita. Kehormatan dari tahtanya ditinggalkan untuk menggenapi sabdanya bagi kita. Jadi pelangi di tahta Allah adalah satu garansi, satu jaminan, satu segel, satu materai bahwa Allah tidak akan pernah berubah. Allah tidak akan meninggalkan kita. Allah selalu akan menepati janjinya. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, lebih tepat di kalimat yang terakhir adalah begini. Kemuliaan tahtanya dipertaruhkan, dipancangkan hanya untuk menggenapi sabdanya bagi kita. Makanya ada pelangi di tata Allah. Artinya begini, pelangi di tata Allah menjadi satu janji, satu segel. Kalau Allah tidak sanggup menepati janjinya bagi kita, maka Dia akan give up tahtanya. Dia akan serahkan tahtanya. Sehingga kalau sampai satu saja janji Tuhan dari ribuan janji dalam Alkitab yang Tuhan tidak tepati, maka alam semesta ini berhak ngomong sama Tuhan. Setan yang akan paling pertama, ya. Tuhan, silakan turun dari tahtamu karena terbukti Tuhan melanggar janjimu kepada manusia. Ya. Tetapi pertanyaannya, apakah Tuhan akan gagal? Apakah Tuhan akan berubah setia? Tidak. Tuhan tidak akan gagal menepati janjinya. Oke. Jadi sebegitunya, sesayang itu Tuhan sama kita manusia, sampai Dia rela melakukan itu. Dia mengusahakan yang terbaik bagaimana caranya supaya segenap janji Tuhan bisa kita nikmati. Dan satu-satunya janji yang paling kita butuhkan sebetulnya adalah janji keselamatan yang diberikan melalui Yesus Kristus. Oke. Jadi demikianlah mulianya dan agungnya janji Tuhan. Kita melihat betapa murni janji Tuhan. Oke.
Jadi itu penjelasan pertama dari penggalan ayat Mazmur 12 ayat 6 tadi ya. Mazmur 12 ayat 6 tadi katakan janji Tuhan adalah janji yang murni. Nah, sekarang kita bahas sedikit bagian yang kedua dari ayat ini. Bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan dunia. Ya, apa maksudnya? Nah, teman-teman, tadi kita sudah lihat betapa murninya janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah gagal menepati janji. Tapi, kenapa kadang-kadang atau mungkin kita pernah mendengar orang Kristen bersaksi, oh dia bercerita sama saya, hidupnya hancur, dia sudah ikut Tuhan, tapi mana Tuhan? Sepertinya Tuhan tidak ada. Jangankan menepati janji, sepertinya Tuhan tidak ada. Kita mungkin sering dengar itu. Kita sering dengarkan itu. Lalu kemudian, atau mungkin kita pernah merasa dalam hidup kita, saya yakin kita semua pernah ada di titik di mana kita meragukan Tuhan. Kita merasa, saya sudah ikut Tuhan, saya sudah lakukan semuanya untuk Tuhan, tetapi kenapa bisnis saya bangkrut? Tuhan berjanji Tuhan akan sediakan makan saya. Tuhan berjanji tidak usah pikirin makanan. Tapi kenapa saya sudah setia sama Tuhan, bisnis saya bangkrut? Masalah finansial datang bertubi-tubi. Tuhan berjanji akan menjaga saya dan keluarga saya kalau saya setia. Tapi kenapa anggota keluarga yang saya kasihi, Tuhan izinkan sakit berlarut-larut, bahkan sampai meninggal. Tuhan panggil anggota keluarga yang saya kasih itu. Di mana Tuhan? Di mana letak Tuhan menepati janjinya? Ya, kita mungkin, saya yakin pernah merasa begitu. Nah, mari kita bahas penggalan kedua dari ayat ini. Bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan dunia. Apa maknanya dimurnikan dalam dapur peleburan dunia? Seperti yang kita sudah bahas di pertama tadi, janji Tuhan ini adalah sama seperti harta, seperti batu berharga perak yang perlu dibakar, perlu dilebur dengan api yang panas. Api yang panasnya 7 kali lipat. Harus dibakar supaya janji Tuhan yang sama seperti perak itu nanti muncul dengan value, dengan nilai yang sangat sangat mahal gitu ya. Nah, apa artinya dapur peleburan dunia? Mari kita buka 1 Petrus 4 ayat 12. Oke, kita buka 1 Petrus 4 ayat 12. Saya bacakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ya, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, beloved, think it not strange concerning the fiery trial. Ini ya, ini kata kuncinya, fiery trial, ujian yang berapi-api. Kalau terjemahan bahasa Indonesia tadi, nyala api siksaan. Terjemahan yang lebih tepat adalah ujian yang panas, yang berapi-api. Nah, inilah yang dimaksudkan dapur peleburan dunia. Kita ini umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, Tuhan izinkan tinggal di dunia ini untuk melewati semua panasnya permasalahan-permasalahan dunia ini yang sangat-sangat panas. Yang terjemahan bahasa Indonesia tadi api siksaan ya, fiery trial. Dan masing-masing kita memiliki itu. Masing-masing kita lah yang mengerti nilai panasnya. Apakah itu panasnya 1 kali lipat, 2 kali lipat? Mungkin kalau istri kita meninggalkan kita, itu panasnya 5 kali lipat. Mungkin pada saat bisnis saya bangkrut, itu panasnya 7 kali lipat. Masing-masing kita punya permasalahan yang sangat panas, yang datang ke dalam hidup kita. Dan Petrus bilang, kamu nggak usah heran akan hal itu. Seolah-olah terjadi sesuatu yang luar biasa kepada kamu. Memang ini kalau kita baca ayat ini nyeleneh ya. Memang ajaran-ajaran Kristen ini nyeleneh semua. Ya, kita dibilang jangan heran akan nyala api siksaan. Ya, Yesus ajarkan kasihilah musuh. Yesus ajarkan kalau kamu ditampar pipi kanan, ya. Kristus. Itulah satu level iman yang Kristus ingin kita miliki. Satu level kerohanian yang berbeda dengan dunia. Bagi dunia, ajaran-ajaran ini adalah nyeleneh.
Tetapi bagi kita ini adalah satu berkat yang terbesar. Kita mengetahui bahwa ternyata masalah-masalah yang berat yang datang kepada kita, yang Tuhan izinkan datang kepada kita, adalah untuk melebur apa? Janji Tuhan yang seperti perak tadi. Kita lanjut, kita baca ayat ini. Yakobus 1 ayat 2. Ayat 2 dan 3. Yakobus katakan begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ini Yakobus juga makin nyeleneh ini. Yakobus bilang, kalau kita jatuh ke dalam berbagai-bagai ujian yang panas tadi, yang panasnya 7 kali lipat, kita harus menganggap itu sebagai satu kebahagiaan. Kita harus senang melewati itu. Ya. Kenapa? Di ayat 3 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian yang panas itu, dapur api dunia itu, adalah ujian datang kepada iman kita untuk menghasilkan ketekunan. Ya. Ini tadi saya bilang nyeleneh, ini juga sangat-sangat nyeleneh. Bagaimana mungkin kalau kita melewati hidup dengan kesusahan, kesulitan. Kalau orang-orang tua di tengah-tengah kesepian, kesendirian, anak-anak tidak ada lagi di rumah. Atau kita mungkin harapan-harapan kita yang kita harapkan tidak tercapai. Lalu kita harus berbahagia, yang Alkitab katakan. Kenapa demikian? Karena Alkitab bilang, pada saat ujian-ujian masalah-masalah itu datang kepada kita, itu akan menghasilkan ketekunan. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya adalah patience, kesabaran. Ya, ini suatu hal yang ajaran yang gampang diajarkan, gampang dibaca, tetapi sulit untuk dilakukan. Tetapi inilah yang harus kita lewati untuk kita bisa melihat apakah janji Tuhan itu murni atau enggak. Kita baru bisa bilang janji Tuhan itu murni setelah kita dilebur oleh panasnya dapur api dunia ini. Dan teman-teman, saudara-saudara, kalau kita lihat di ayat 3, kalau kita teliti di ayat 3, ternyata target utama daripada ujian-ujian ini, target utama daripada dapur api peleburan dunia ini adalah apa? Kita baca ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap apa? Terhadap iman kita. Jadi secara khusus api ujian ini yang menyala-nyala, yang panasnya 7 kali lipat itu secara khusus adalah untuk menguji iman. Untuk menguji satu iman yang ada di dalam hati kita. Nah, dari mana iman kita itu muncul? Kalau kita ingat di dalam Roma 10 ayat 17, Roma 10 ayat 17 bilang begini, sebab iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Iman timbul dari pada saat kita mendengar. Kepercayaan kita, iman kita timbul pada saat kita mendengar. Mendengar apa? Mendengar firman Kristus. Mendengar janji Tuhan. Jadi pada saat janji Tuhan disampaikan kepada kita, janji itu, maka jadilah iman. Iman kita memegang dengan erat janji Tuhan. Nah, ujian-ujian yang datang dalam hidup kita, seperti nyala api, dapur api peleburan, adalah secara khusus untuk menguji apakah iman kita yang berpegang kepada janji Tuhan tadi, kepercayaan kita kepada janji Tuhan itu tadi kokoh atau tidak. Itu sebabnya pada saat ada orang Kristen yang melewati hidup, lalu ujian-ujian datang ke dalam hidupnya, lalu kali lipat, dia sudah mulai bilang, Tuhan tidak ada. Tuhan tidak bersama saya, Tuhan tidak setia, Tuhan tidak menepati janji. Itu berarti imannya itu lepas. Kepercayaannya kepada janji Tuhan itu lepas. Yang tadinya iman kita tuh harusnya begini dengan janji Tuhan, tetapi oleh karena ujian-ujian berat ini datang, kita memiliki motif-motif lain di dalam mengikut Tuhan, iman kita tidak kokoh. Iman kita berdiri di atas pasir, gantinya berdiri di atas batu karang. Lalu kemudian kita bilang,
Tuhan tidak menepati janjinya. Nah, itulah yang terjadi, saudara-saudara. Tuhan selalu menepati janjinya. Tuhan selalu, seperti yang kita sudah lihat tadi, janji Tuhan adalah janji yang murni. Tetapi kegagalan kita dalam mencengkeram janji Tuhan tadi, kegagalan kita dalam mengkokohkan iman kita, itu yang membuat akhirnya terlihat Tuhan tidak menepati janji. Padahal kitalah yang undur daripada Tuhan. Kitalah yang mulai meragukan, kitalah yang mulai tidak percaya terhadap janji Tuhan tadi. Itu sebabnya saudara-saudara, kita diajarkan melalui ayat ini, sebetulnya ujian itu adalah satu berkat yang terbesar. Kenapa berkat yang terbesar? Karena melalui ujianlah kita bisa melihat baru kemuliaan Tuhan. Setelah kita melewati api 7 kali lipat, itulah baru kita bisa melihat, wah, ternyata janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Janji Tuhan itulah janji yang dahsyat, janji yang bisa diandalkan. Kalau teman-teman ingat, saudara-saudara ingat, waktu Hananya, Misael, dan Azaria, teman-temannya Daniel, disuruh untuk menyembah patung Nebukadnezar yang tinggi itu, menyembah berhala. Apa yang mereka bilang? Mereka percaya kepada janji Tuhan. Mereka diajarkan di kampung halaman mereka. Orang tua mereka ngajarin bahwa kalau kamu tidak menyembah berhala, kalau kamu setia menyembah Tuhan, maka janji Tuhan adalah Tuhan akan meluputkan kamu. Itu yang diimani oleh Hananya, Misael, dan Azaria. Itu sebabnya pada saat dia diancam untuk dilempar ke dapur api, mereka bilang, kami tidak akan menyembah patung itu, karena kami percaya Tuhan akan meloloskan kami. Janji Tuhan adalah Tuhan akan meloloskan kami dari api itu. Tetapi sekalipun tidak, nah ini level iman yang sudah sangat kokoh, sampai dia berani bilang, kalaupun Tuhan tidak menepati janjinya, kalaupun Tuhan tidak akan meloloskan kami dari api itu, kami pun tidak akan menyembah. Ya, kita bisa melihat kualitas iman mereka. Mereka tidak berharap, sebetulnya mereka tidak ikut Tuhan karena mereka sekedar pengen janji, tapi mereka ikut Tuhan karena mereka sayang betul-betul sama Tuhan. Walaupun Tuhan tidak menepati janjinya, mereka akan tetap lewati api itu. Walaupun Tuhan pasti akan menepati janjinya. Kalau saudara-saudara ingat berapa kali panas daripada dapur api itu, Nebukadnezar menyuruh dapur api itu dipanaskan 7 kali lipat. Ya, seperti ayat Mazmur 12 ayat 6 tadi ya. 7 times purified. 7 kali lipat dipanaskan dapur api itu. Ketika mereka masuk ke dalam dapur api, barulah mereka, ketika mereka melewati panas 7 kali lipat, walaupun mereka nggak rasakan api itu, barulah mereka melihat janji Tuhan adalah janji yang murni. Apa yang mereka lihat di sana? Mereka berdiri bersama-sama dengan Yesus di sana, di dalam dapur api itu. Bahkan bau terbakar pun tidak ada. Sehelai rambut tidak ada yang terbakar. Itu api itu sangat-sangat panas. Bahkan orang yang mendorong mereka pun terbakar. Tetapi melewati dapur api yang melebur iman mereka sepanas 7 kali lipat tadi, mereka akhirnya bisa melihat kemurnian daripada janji Tuhan. Bahwa ternyata Tuhan menepati janjinya. Nah, saudara-saudara, panggilan untuk kita. Bukan panggilan dan perenungan untuk kita. Saudara-saudara, kita lihat ayat ini dulu. Apa goal, tujuan akhir daripada Tuhan mengizinkan ujian-ujian ini datang kepada kita? Apa tujuan akhir? Kita bisa baca di ayat selanjutnya, di Yakobus 1 ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi inilah tujuan akhir daripada ujian-ujian ini datang kepada kita. Tuhan menghendaki agar kita mencapai kesempurnaan. Tuhan menghendaki agar kita mencapai kesucian. Tuhan menghendaki agar tabiat Kristus yang sempurna itu kita miliki selagi kita hidup sekarang sambil menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Mungkin Bang Raymond sering khotbahkan berulang-ulang. Di dalam status WA-nya saya lihat ada satu kata, apostasis, ya. Itu artinya adalah
bentuk manusia yang semula sebelum kita jatuh ke dalam dosa. Bentuk apa itu? Bentuk kesempurnaan, bentuk kemuliaan Tuhan yang manusia miliki sebelum jatuh ke dalam dosa. Nah, itulah kesempurnaan yang Yesus kehendaki. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Tuhan mengizinkan kita melewati ujian yang panas itu adalah supaya kita memperoleh ketekunan, dan supaya ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kita menjadi sempurna. Saudara-saudara, inilah kasih Tuhan yang besar bagi kita. Kalau dipikir-pikir, emangnya apalagi janji-janji Tuhan yang kita pengen terima, yang Tuhan belum tepati? Satu-satunya janji yang paling berharga yang Tuhan bisa berikan kepada kita dari banyaknya janji Tuhan adalah janji keselamatan. Dan itu bukannya dia akan tepati, dia sudah tepati janji itu melalui salib, melalui Kristus. Melalui Kristuslah sang pelangi janji itu, semua manusia berhak selamat. Semua manusia bisa memperoleh, menikmati janji keselamatan. Kita semua anak-anak Tuhan, kita sudah terima itu. Itulah janji Tuhan yang terbesar yang sudah kita nikmati. Harusnya menerima janji itu saja kita sudah sangat-sangat bersyukur. Kita harus memiliki satu iman yang kita jadi orang Kristen, kita ikut Tuhan, bukan karena kita ingin menerima janji, bukan karena kita ingin menikmati, oh kalau saya ikut Tuhan, Tuhan bilang saya akan jadi kepala, bukan jadi ekor. Wah, berarti Tuhan akan berkati bisnis saya, berkati usaha saya. Oh, kita pikir ketika kita mengikut Tuhan, maka saya akan selalu sehat, saya akan selalu aman. Kita ikut Tuhan, semuanya jadi lancar. Oh, mungkin harapan-harapan saya untuk pensiun nanti tanpa ada masalah, financial freedom, time freedom bisa kita nikmati. Banyak di antara orang-orang Kristen yang memiliki iman seperti itu. Ikut Tuhan karena ingin upah, karena ingin diberkati, karena ingin surga. Ikut Tuhan karena menghindari hukuman. Saudara-saudara, saya mau sampaikan, level iman kita harus sampai kepada kita ikut Tuhan bukan karena kita pengen upah, atau bukan karena kita takut bukan karena kita takut dan kita mau menghindari hukuman, tetapi karena kita sayang sama Tuhan. Tuhan sudah sayang sama kita, dia buktikan itu di kayu salib, dia menepati semua janjinya. Masa kita tidak mau membalas kebaikan Tuhan dengan memberikan hati kita kepadanya, dengan menyayangi dia juga sepenuh hati kita, sepenuh hidup kita. Saya mau katakan begini, bahkan kalau surga tidak ada, surga itu ada ya, surga itu ada, kita harus imani bahwa surga ada. Tetapi saya mau katakan, bahkan kalau surga tidak ada, level iman kita haruslah, saya mau tetap ikut Tuhan. Bahkan kalau surga tidak disediakan bagi saya. Kita harus sampai level iman seperti itu, saudara. Kalau kita memiliki level iman seperti itu, kita tidak akan pernah ragu. Kita akan selalu bersuka cita. Anggaplah suatu kebahagiaan kalau kita Tuhan izinkan melewati ujian. Iman seperti itulah iman yang berdiri di atas batu karang, berdiri di atas Kristus. Saya ikut Kristus karena saya sayang kepada Kristus. Bukan karena saya ingin surga, bukan karena saya takut neraka, tetapi karena saya sayang kepada Kristus. Jadi saudara-saudara, surga ada ya, dan janji Tuhan sedang menyiapkan tempat bagi kita supaya di mana Tuhan berada, kita bisa berada juga. Itulah satu janji Tuhan yang kita juga nantikan. Itu sebabnya marilah kita menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang selalu menantikan Tuhan setiap hari. Marilah kita mempelajari Alkitab kita lebih rajin lagi. Kita selidiki janji-janji Tuhan, firman-firman Tuhan dalam Alkitab, dan kita pegang itu baik-baik. Karena setiap janji Tuhan, setiap firman Tuhan adalah firman yang bisa diandalkan. Hanya Alkitablah satu-satunya yang bisa kita andalkan dalam hidup kita sekarang ini. Jadi janji Tuhan adalah janji yang murni, bagikan perak yang teruji.
Saya bawa dalam nama Yesus. Tuhan memberkati.